Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Novi Pepianti. Nah, di sini kita akan melaksanakan bincang-bincang santai atau ngobrol-ngobrol santai dan berhubung kebetulan di sini sudah ada tamu yang akan kita ajak untuk sharing. Nah, di sini adalah seorang maaf ya Mbak PSK. Nah, saya akan menyapa dengan panggilan Mbak gitu ya. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Baik. Apa Kakak sih? gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Eh, Bagaimana? Saya ingin apa namanya sedikit eh, ingin tahu nih, Mbak. Eh, Bagaimana sih pengalaman Mbak selama jadi PSK ini, Mbak? Pengalaman aku sih sampai detik ini sih ya seru-seru aja ya jadi PSK. Seru-seru aja ya. Mm-mm. Nggak ada ini gitu, Mbak. Apa namanya pengalaman yang kurang mengenakan selama jadi PSK, Mbak? Jadi waktu itu aku di booking sama satu orang, tapi pas datang itu kita 3 orang. Yang datang 3 orang. Betul. Kayak shock kan, kaget kayak, hah kok 3 gitu. Nah, ini posisinya Mbak lagi sendiri. Iya kan aku di booking, jadi awalnya kan mau Oh, ketemu iya. satu-satu, tapi dia bawa 2 orang temennya. Kayak aku kaget kan, kayak, hah kok 3 orang sih gitu kan. Ini posisinya Mbak di mana? Udah di hotel. Udah di Mm-mm. hotel. Jadi pas itu aku kayak shock gitu, kayak kata dia udah tenang aja, kita main 3 lawan 1 aja gitu, nanti bayarnya dilebihin kok, disesuaiin gitu. Tapi pas pembayaran itu kan udah kan pas habis main kan aturan. Berarti Mm-mm. walaupun kesepakatan yang apa namanya Mbak di booking 1 orang yang datang 3, Mbak masih tetap melayani mereka? Iya, iya Ketiga-tiganya kan itu? uangnya juga lebih kak, lebih Oh, gede. dikasih karena Mm-mm. tawaran Uh-uh. pembayarannya lebih itu ya? Mm-mm. Cuman pas mau bayar, kan aku mabuk berat, jadi aku nggak tahu. Nah, mereka tuh kabur aja kak, jadi aku nggak dibayar gitu. Gak dibayar sama sekali? Enggak kak, Oh, itu buruk banget sih. kalau kejadian yang lainnya Mbak, yang kiranya apa namanya gitu, kan nggak mungkin sekali 2 kali ya, Hmm, yang coba bikin ceritakan yang trauma lain. kali ya kak. Iya, yang Hmm, apa namanya oke. Okay. bikin Mbak itu malas gitu? Ada nggak sih sisi yang bikin Mbak malas Um, untuk bekerja lagi? Males. Kalau males sih enggak sih kak, Oh malah nggak enggak. males kan, suka sama kerjaannya. Tuh, mungkin kalau pengalaman terburuk waktu sebelum menjadi PSK mah ada lagi kali ya. Oh yang sebelum malahan ya? Heeh, yang Apa bikin itu Mbak? trauma makanya aku jadi PSK. Itu ya teman aku tadi Kak, yang aku di gangbang rame-rame sama teman geng Yang itu di ya. SMA, Iya di SMA. digembeng sama kawan-kawan di SMA. Iya, Ini gimana sih Mbak cerita detailnya Mbak? Kok bisa digembeng gitu Mbak? cerita detailnya. Hmm. Jadi waktu itu emang aku juga sih ya, kita kan main rame cowok semua dan aku cewek sendiri kan di situ. Ini ramai semua kira-kira berapa berapa? Berlima. Oh, Iya. Jadi berlima. kita di situ main terus gitulah namanya anak muda minum-minum alkohol gitu. Tapi ini waktu SMA. Iya, sebelum aku terjun ke dunia PSK. Oh malah ketika Mbak digembeng itu Mbak nggak ngerasa apa ingin ada pertolongan dan sebagainya enggak ya? Pas di gangbang itu gimana ya Kak? Takut juga sih Kak kalau mau cerita-cerita, apalagi kan namanya geng-geng gitu serem Kak. Nah, ini kan ceritanya udah lama ya, Mbak ya. Mm-mm. Mungkin waktu dulu ketika kejadian Mbak masih takut. Kalau sekarang Mm-mm. kira-kira kalau kita ingin mengulik sedikit terkait detailnya, boleh nggak, Mbak? Cerita yang kemarin itu. Iya, ketika Mbak digembeng sama Oke, kawan-kawan. jadi waktu itu kita minum-minum dan sampai kita tuh apa ya minum sampai mabuk banget. Terutama aku kayak dicokokin gitu. Dicokokin. Betul, Kak cokokin kita tuh diminum banyak gitu. Oh, dikasih minum yang Iya, yang banyak. paling banyak gitu. Jadi mereka mah biasa aja. Nah, akunya ini terlalu banyak dan kayak nggak sadar diri gitu. Ini posisinya di Heeh. mana, Mbak? Kita main-main di rumah teman, cuman dia orang tuanya lagi nggak ada. Oh, Ya, lagi mm-mm. kosong. Jadi waktu itu kita main tantangan ini loh, semacam apa ya? Truth or Dare. Yang Apa itu, Mbak? tantangan kayak jawab tantangan atau pertanyaan gitu.
Nah kebetulan di situ aku kayak nggak tahu gimana ya, udah diapain gitu sama dia, kayak aku tuh dapat mulu, aku yang dapat mulu gitu di game itu ya kan, kayak dapat dare gitu kan, dan itu aku kayak harus minum yang banyak Oh, gitu. setiap Heeh. hukumannya minum yang banyak. Betul Kak, apalagi tuh kan udah nggak sadar, kayak setengah mabok tuh ada tantangan yang nyeleneh gitu Kak, Tapi tantangannya. karena Mbak mabuk mungkin nggak ada firasat bahwa mereka lagi ngerjain Mbak gitu ya. Ya mungkin gitu ya Kak kalau orang Oh, mabuk nggak ya, sadar ya. betul. Terus Jadi gimana Mbak? tantangan nyeleneh gitu, tapi kayak namanya, Nyeleneh ini tapi kayak kayak misalkan mabuk gitu nggak nyadar ya, nurut-nurut aja mungkin ya, aku juga kayak setengah ingat-ingat gitu sih. Terus di situ kayak ada adegan disuruh peluk-peluk temen aku tantangannya, terus nyium-nyium kayak gitu, sampai ya itu Kak, berhubungan dengan teman-teman aku itu. ke semuanya. Mm-mm. Itu masih posisinya masih SMA Mbak ya. Iya Kak, betul. Jadi di situ juga kayak namanya efek alkohol mungkin ya, jadi kayak di situ deh, jadi aku berlima, Yang bawa alkohol siapa ini Mbak? teman Yang aku dong ya. mereka menyediakan itu Iya ya. betul. eh ini kan pengalaman Mbak ya terkait eh, dari apa namanya, Mbak berbicara tadi tentang dari pengalaman itu malah Mbak bukannya marah, bukannya ada nggak sih Mbak perasaan marah ketika itu terjadi Mbak? Nyesel sih Kak, nyesel karena aku kan dari situ dirusak gitu loh Kak, dalam keadaan nggak sadar. Jadi emang pas main-main itu sadar, cuman kan pas aku mabuk udah nggak sadarin diri, baru dia geng-beng aku. Dia tuh berlima. Jadi kayak kayak apa ya, nyesel juga ada, terus kayak udah nggak kuat lagi gitu. Hidup gitu kan, udah rusak gitu. Ini tadi Mbak berbicara tentang eh, apa sampai dicium, dipeluk, Mm-mm. Nah, itu diajak. masih sadar, Kak. Oh, itu dalam kondisi sadar, Bukan setengah sadar, belum setengah belum sadar. sampai nggak sadar banget gitu. Itu yang ngajak Mbak sampai melakukan hal-hal yang tanda kutip itu ke semua teman Mbak yang hadir di rumah itu. Betul, Kak, kan tantangan. Mm-mm. Dan salah juga sih ya akunya. Eh, kalau nah ini kan sudah berlalu ya Mbak ya. Maksudnya dari ketika ini kita bilang apa ya, eh, Mbak tadi bilang udah rusak di situ, tapi malah Mbak ngerasa bukannya emosi, tapi malah Mbak menekuni pekerjaan itu, Mbak. Apa Sebenarnya sih yang nggak Mbak pikirkan pengen waktu sih itu? kan nekunin, cuman kayak gimana ya? Aku mikir kok kan aku udah rusak nih gitu, kayak aku kayak nggak percaya lagi kan sama hidup aku gitu, jadi ya memutusin untuk kerja sebagai PSK karena kan udah rusak juga Kak. Kalau ditanya mau kerja yang lain juga aku mau jadi partai, jadi ketua partai itu aku mau. Cuman Mau ya. gimana namanya, kayak mungkin ya udah jalannya di sini gitu. Berarti kalau seandainya ke depan ini, Mbak, ada penawaran-penawaran terhadap Mbak untuk bekerja di eh, tempat yang menarik Mbak dari posisi atau kerja Mbak sebagai PSK ini, Mbak mau Mbak? Mau, cuman kayaknya untuk sekarang sih aku pikir aku mau di PSK aja sih. Tuh aku udah nyaman banget sih di kerjaan ini. Mau tapi nyaman. Iya, Apa yang udah buat Mbak nyaman. nyaman akhirnya bekerja sebagai PSK ini, Mbak? Karena Boleh tuh cerita detailnya? seru ya kalau menurut aku gitu, kerja di sini tuh bisa buat memenuhi kebutuhan keluarga, orang tua, terus juga kebutuhan hidup aku gitu. Tahu tetapi Diam aja. membiarkan saja. Mungkin Mbak ada yang ingin disampaikan terkait pengalaman Mbak lagi nih, Mbak. Sebelum Ya, kita tutup acara kita. ya saran aku sih, walaupun kan PSK tuh nggak baik ya, walaupun kayak enak ya sebenarnya kerja gitu, cuman kalau menurut aku sih jangan diikutin ya kerja gitu kan, lebih baik cari kerja yang lain gitu. Kayak gitu aja sih Kak. Itulah tadi hasil dari perbincangan kita dengan narasumber kita. Mbak, terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada Ya Kak, sama-sama. malam hari ini dalam bincang-bincang.
Mbak juga sudah memberikan kita gambaran terkait kehidupan PSK dan juga terima kasih. Banyak pelajaran malam ini yang bisa kita bagikan kepada kawan-kawan bahwa apapun yang ingin kita putuskan dalam hidup ini itu tergantung dari sikap dan juga pilihan kita. Jangan sampai pengalaman lalu juga menjadikan alasan kita untuk tidak percaya diri dan juga tidak menjadi orang yang uh, mampu untuk mencari lingkungan yang baru. Tadi kita juga sudah berbincang dengan narasumber, jika ada pekerjaan lain juga Ya. apa ya Mbak, tetapi uh, kembali lagi kepada pilihan itu ditentukan oleh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.